Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adahan Nur Aini, NPM 2019-01539, kelas I2D Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indra Praksa PGRI pada mata kuliah Kewarganegaraan. Langsung saja. Negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. A. Eksistensi negara. 1. Pengertian negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan, menyelenggarakan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan atau mengandung arti politis dan sosiologis. Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup di masyarakat atau mengandung arti hukum yang yuridis. Konstitusi adalah kaidah yang ditulis dalam suatu naskah undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hantaman, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam yang menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau AHTG. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup dan survival hidup suatu bangsa dan negara. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Yang kedua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas ke dalam kemawas keluar. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek politik atau integrasi politik, 2. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi yang saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial, budaya, maupun latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.
Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi ataupun negara. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang yang suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keleluhuran moral dan perilaku kemasyarakatan yang terkait dalam budaya bangsa zaman dahulu. Pelajaran dalam bentuk pendidikan mandiri yang bervariasi dalam hal agama, urusan sosial, budaya, bahasa, usia, dan kelompok etnis. Fokus pada pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bisa latihan cerdas, terampil, dan karakteristik seperti yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Dari ke-30 bentuk tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi, yaitu terkait keuangan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi terkait gratifikasi. Korupsi terjadi karena pelakunya memiliki kesempatan. Menurut Agus, faktor utama yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi adalah kesempatan. Dalam hal ini, para pelaku melihat celah untuk merugikan negara melalui kelonggaran sistem atau prosedur yang berlaku. Hasil dari dampak korupsi terhadap ekonomi yakni lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Kesimpulannya, membangun budaya konstitusionalisme, banyak pihak menilai bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu penanganan dari semua lini, didukung secara teoritis dalam menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dipengaruhi 3 elemen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.